Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 15 Maret 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 15 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Alami Proses Pencangkokan Ilahi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat tadi adalah bagian dari nyanyian Musa yang dia bawa ke hadapan Tuhan. Dan nyanyian itu dia menunjukkan bagaimana dia melihat Allah benar-benar melakukan hal yang dahsyat bagi umat kepunyaannya yang hidup banyak kali juga menyimpang dari kehendak Allah. Tapi saudara lihat di sana bahwa Allah sesungguhnya punya rencana untuk membawa saudara dan saya juga alami proses pencangkokan ilahi. Untuk mengalami proses pencangkokan ilahi, saudara harus tahu bahwa mencangkok itu adalah Allah membuat dari setiap kehidupan kita yang berkarakter tidak berkenan dengan hadapan Allah, itu Allah buang, lalu Allah taruh dengan karakter yang taat. Ini dicangkokkan. Dicangkokkan lagi tuh Allah juga bisa buat ada hal-hal yang di dalam hidup saudara dan saya sudah rusak karena dosa. Itu Allah buang dan Allah gantikan, Allah cangkokkan dengan hal-hal yang baru. Kayak orang kalau ginjalnya rusak, ginjal yang lamanya dibuang, dia akan diberikan ginjal yang baru. Itu proses pencangkokan. Bahkan yang lain daripada itu, ketika Allah mencangkokkan saudara dan saya, kita adalah orang yang tidak sempurna, pribadi yang tidak sempurna, yang terbatas, tapi Allah bisa menyempurnakan kita dengan kuasanya waktu dia memberikan pencangkokan ilahi terhadap kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saya baru berbicara tentang pencangkokan. Nah, kita mau lihat jika saudara dan saya mau alami proses pencangkokan ilahi, maka kita harus mempersiapkan banyak hal. Yang pertama, Alkitab menunjukkan bahwa kalau Tuhan membawa saudara dan saya untuk dicangkokkannya, maka kita pertama harus siap dibawa oleh Tuhan. Dibawa kemana? Ya terserah Tuhan. Dan Alkitab membuktikan hanya orang-orang yang siap dibawa, orang-orang yang tunduk pada pembawaan Tuhan ketika Tuhan mau membawa dia, itulah yang akan mengalami pencangkokan ilahi. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau alami pencangkokan ilahi, kita harus siap naik ke gunung Tuhan. Kalau saudara lihat baik-baik ayat tadi dalam Keluaran 15 ayat yang ke-17 itu, ternyata proses pencangkokan yang mau Tuhan buat untuk saudara dan saya, pencangkokan ilahinya itu tidak terjadi di jalan biasa, tapi itu terjadi di gunungnya yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua ini saudara dan saya harus siap naik ke gunung Tuhan, harus siap masuk dalam hadirat Allah, harus siap benar-benar mengalami sesuatu di dalam hadirat Allah, bertemu dengan Dia secara pribadi, sehingga di dalam pertemuan pribadi kita dalam hadirat Allah di gunungnya yang kudus, ingat kita pasti akan mengalami pencangkokan dari yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dari hal-hal jelek akan dibuang dan Tuhan gantikan dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, supaya saudara dan saya bisa mengalami proses pencangkokan ilahi, kita harus ada di tempat kudusnya. Sesuai dengan ayat tadi, Tuhan membawa kita dan Dia membuat kediamannya, Dia taruh
dia membuat tempat kudusnya dengan tangannya sendiri, supaya di tempat itu dia mau mencangkokkan saudara dan saya menjadi umat yang benar-benar baru, umat yang hasil cangkokan ilahi. Kenapa di ruang Maha Kudus? Karena di ruang Maha Kudus itulah dia akan melakukan proses pencangkokan ilahi. Di sana ada dia dan saudara sendiri. Saudara bisa lihat ketika Musa naik ke gunung Tuhan, ketika hanya Musa sendiri bersama Allah, terjadi satu pencangkokan ilahi yang dahsyat. Salah satunya ketika Musa turun dari gunung itu, Musa dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ada impartasi ilahi yang terjadi dalam pencangkokan itu. Ketika dosa saudara dan saya jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah pudar. Tapi waktu kita masuk naik ke gunung Tuhan, kita ada di ruang Maha Kudusnya. Maka ketika dia mencangkokkan kita secara ilahinya dengan tangannya, ingat, maka di sana kemuliaannya juga akan diimpartasikan bagi saudara dan saya. Bobot ilahi yang dia punya itu akan dicangkokkan ke dalam hidup kita, sehingga kita akan mencerminkan kemuliaan Allah seperti yang Musa alami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menantang saudara dan saya hari ini bahwa mari kita siap dibawa oleh Tuhan. Mari kita siap naik ke gunung Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Mari kita siap masuk di ruang Maha Kudusnya, bertemu pribadi dengan Tuhan. Ingat, dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan di ruang Maha Kudusnya pasti ada firman yang dia lepaskan. Di situ menjadi bukti bahwa saudara dan saya ada di dalam kedalaman ruang Maha Kudus. Karena jika tidak ada firman, maka Allah sedang tidak bertemu dengan saudara dan saya. Dan jika tidak ada firman, maka tidak akan pernah terjadi pencangkokan ilahi di dalam hidup saudara dan saya. Ingat waktu Yohanes 15, Yesus bilang, kamu semua sudah bersih oleh firman. Firman itu akan mencangkokkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan Allah mencangkokkan kita secara ilahi di gunungnya yang kudus, di tempat kudusnya, di ruang Maha Kudusnya? Supaya waktu kita selesai dicangkok, kita akan seperti apa yang Allah mau. Kita akan bisa melayani seperti yang Allah mau. Kita akan bisa berdoa seperti yang Allah mau. Kita akan bisa bekerja seperti yang Allah mau. Dan semua yang kita kerjakan dalam pelayanan, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dan di mana saja akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lalu orang akan berkata, sungguh kita adalah umat yang sudah dicangkokkan secara ilahi. Hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan memberkati saudara dan saya berlimpah. Salam alami proses pencangkokan ilahi. Amin.